Pecinta sepak bola, izinkan kisah ini mengalir ke telinga dan hati kalian. Bukan tentang gol semata, tapi tentang emosi yang meledak, tentang ego yang bertubrukan, dan tentang kejutan dari sang maestro yang kehilangan irama. Di Emirates Stadium, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, 9 April 2025, Arsenal dan Real Madrid bertemu dalam duel perempat final Liga Champions. Arsenal versus Real Madrid berjalan ketat sejak awal. Arsenal langsung menekan dan menciptakan dua peluang dari situasi sepak pojok di menit ke-6. Namun, lini belakang Madrid masih mampu mengantisipasinya. David Raya tampil solid di bawah Mister Arsenal, termasuk saat menepis tembakan jarak dekat Kylian Mbappe di menit ke-30. Menjelang akhir babak pertama, Courtois harus bekerja keras melakukan dua penyelamatan penting, menepis sundulan Declan Rice, dan membendung rebound dari Gabriel Martinelli. Hingga turun minum, skor masih imbang 0-0. Arsenal tampil lebih agresif selepas jeda. Declan Rice membuka keunggulan tuan rumah di menit ke-57 lewat eksekusi tendangan bebas yang tak mampu dihentikan Courtois. Tekanan demi tekanan dilancarkan Meriam London. Pada menit ke-67, 3 peluang beruntun gagal berbuah gol setelah upaya mereka diblok David Alaba dan 2 kali dimentahkan Courtois. 3 menit berselang, Rice kembali mencatatkan namanya di papan skor. Tembakan bebas keduanya melesat mulus ke gawang Madrid, membuat Arsenal unggul 2-0. Petaka datang bagi Arsenal di menit ke-74 saat Bukayo Saka harus ditarik keluar karena cedera. Leandro Trossard masuk menggantikannya. Namun hanya semenit setelah pergantian pemain itu, Arsenal memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Mikel Merino mencetak gol ketiga seusai menerima umpan matang dari Miles Lewis Kelly. Di menit ke-80, Declan Rice juga ditarik keluar akibat cedera dan digantikan oleh Kieran Tierney. Pada masa injury time, Madrid harus keluar dengan 10 orang setelah Eduardo Camavinga menerima kartu kuning kedua. Namun, bukan hanya lapangan yang menyimpan cerita. Dari sudut tribun, kamera penonton merekam momen yang jauh lebih panas daripada papan skor. Carlo Ancelotti, si pelatih elegan yang biasanya tenang seperti danau, kali ini tak bisa menyembunyikan amarahnya. Di pinggir lapangan, ia terlihat beradu argumen sengit dengan Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga. Dan momen ini bukan sekedar adu kata. Ini pertarungan pandangan dunia. Di mana lini tengah kita? Di mana tekanan itu? Suara Bellingham terdengar keras, tangan menunjuk ke arah rekan-rekannya yang tak kembali menutup ruang. Ancelotti tak tinggal diam, menjawab dengan gestur penuh tekanan. Wajahnya memerah, sesaat gelombang frustasi itu menyapu taktik. Ego dan kehormatan berbenturan seperti dua kapal besar di tengah badai. Di usia mudanya, Bellingham telah menjadi roh tempur Madrid. Dan ketika sang roh terusik, semua bisa terbakar. Camavinga, si jenius muda Prancis juga terlibat. Ia menunjuk ke tengah lapangan, ke arah Merino yang terlalu bebas menari. Ancelotti membalas cepat, suaranya menggulung seperti angin gunung. Tensi tinggi tak terhindarkan, baik Ancelotti maupun Bellingham saling adu argumentasi. Apa yang terekam di pinggir lapangan bukan sekedar adu taktik, tapi adu mekanik. Bukan antara pemain lawan, melainkan sesama Madridista. Perdebatan itu adalah wajah jujur dari frustasi. Sebab tak ada yang lebih menyakitkan bagi Madrid selain dihajar tanpa perlawanan. Mereka bukan hanya ingin menang, mereka dituntut untuk selalu sempurna. Dan ketika realita tak sejalan, emosi pun meledak tanpa rem. Karena nilai setitik, rusak susu sebelahnya. Itulah yang terlintas malam itu. Satu momen lengah, satu celah terbuka, dan Arsenal mengoyaknya tanpa ampun. Dan mungkin malam penuh amarah ini adalah saatnya Real Madrid menempa diri kembali. Karena dari kegagalan hari ini, lahir kekuatan untuk esok. Setelah perdebatan itu, kamera menunjukkan ketiganya saling menjauh. Tidak ada pelukan, tidak ada tepukan, hanya diam dan tatapan tajam ke lapangan. Namun justru dari situlah kita tahu mereka belum menyerah. Mereka sedang menyimpan semuanya untuk leg kedua. Di dalam ruang ganti, mungkin suasana begitu hening. Hanya suara napas dan bunyi sepatu yang dilepas terburu-buru. Tidak ada pidato pembakar semangat, hanya sorot mata yang berjanji dalam diam. Beberapa pemain mungkin duduk termenung, menatap kosong ke arah papan taktik.
Kemenangan 3-0 membuat Arsenal berada di atas angin jelang leg kedua di Santiago Bernabeu pada Kamis 17 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun sejumlah pengamat mengingatkan agar tidak menganggap enteng kebangkitan Real Madrid. Bagi Arsenal kemenangan ini adalah selebrasi, tapi untuk Madrid ini cambuk. Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, mereka bukan sosok yang menyerah karena satu laga. Dalam diam mereka kini, ada badai yang sedang dikumpulkan. Kekalahan 0-3 begitu sulit dicerna oleh klub sekelas Real Madrid. Hasil ini menjadi yang terburuk bagi sang juara bertahan sejak digelas klub Inggris lain, Man City, pada semifinal 2 tahun lalu dengan skor 0-4. Dampak lainnya, El Real kudu melakukan misi menaklukkan gunung. Mereka wajib menciptakan remontada alias bangkit untuk membalikan kedudukan yang paling sukar. Sekarang, anak asuh Carlo Ancelotti diharuskan membuat sejarah baru. Targetnya adalah menang minimal 4-0 di Bernabeu ketika menjamu Arsenal pekan depan. Apakah misi remontada itu mungkin diulangi setelah nyaris 4 dekade berlalu? Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.